Jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada, ya di rumah, di kamar, di ruang tamu, depan TV, ya saya akan menyampaikan firman Tuhan ya pada hari ini, pagi hari ini, dengan berjudul berkat di masa krisis. Ya. Berkat di masa krisis. Berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Ya. Apa itu berkat? Berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Krisis adalah keadaan yang berbahaya, parah sekali, keadaan yang suram. Berkat dan krisis, ya dua kata yang berlawanan, dua keadaan yang berlawanan. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan berkat di tengah-tengah krisis, khususnya krisis dari virus corona yang kita alami, kita hadapi saat ini. 2 bulan ini dunia digoncangkan oleh malapetaka wabah virus corona, dan dari Wuhan sampai ke negara-negara lain, bahkan sampai ke Indonesia. Ya, mendadak ya banyak orang mencari masker. Masker yang dulu harganya murah, sekarang mahal pun nggak ada yang jual, saudara. Saya sudah berkali-kali ke apotek, kemana mencari masker untuk karyawan. Tetapi masker tidak dijumpai, adapun mungkin harganya mahal. Kemana-mana saya pergi, oh Pak masker habis, itu barang yang terlaris saat ini katanya. Saya tanya juga ada nggak hand sanitizer. Dulu saya beli cuma 6.000 saudara, kecil 6.000. Ya, kadang-kadang ada yang besar 12.000. Sekarang hand sanitizer jadi barang yang mahal, barang yang cukup mahal dan langka di pasaran. Mendadak menjadi produk yang terlaris saat ini. Dan juga ada infrared thermometer ya. Kita kalau ke mall ditembak dulu kan. Kemarin saya tengok orang di rumah sakit ditembak dulu jidat saya. Oh Bapak 35. Kemarin saya ke bank ya, ke bank dekat Sapang. Tunggu dulu Pak, saya mau tembak dulu jidat Bapak. Ditembak, oh Bapak 35. Oke, masuk silakan. Enggak, masuk dulu, pakai cuci tangan dulu, pakai hand sanitizer. Saudara, kita hari-hari ini hidup kayak orang aneh, saudara, ya. Ekonomi Indonesia mengalami goncangan besar. Mungkin kita tidak kena virus corona, mungkin kita saat ini sehat-sehat, tetapi dampak yang ditimbulkan oleh virus corona itu yang sangat besar, ya. Semua usaha ditutup. Kita lihat restoran ditutup. Kita kalau makan di mana-mana ditutup. Di Greenfield sini biasa banyak restoran. Jalan macet setiap hari, apalagi malam pasti macet. Sekarang jalannya lenggang, parkir pun sangat mudah, saudara. Karena apa? Banyak restoran ditutup. Di mal-mal restoran ditutup, ya. Toko-toko ditutup, pabrik-pabrik ditutup. Bahkan pesawat terbang banyak yang tidak beroperasi, ya. Angkutan tidak beroperasi, banyak semua yang tidak beroperasi. Ini adalah goncangan ekonomi bagi Indonesia. Bayangkan saudara, kalau semua nggak bekerja, karyawan di PHK, orang-orang mengalami resesi, kita gimana saudara? Orang-orang biasa membayar iuran, mungkin untuk listrik, untuk PAM, cicilan motor, cicilan rumah, bayar uang sekolah, kebutuhan sehari-hari, itu setengah mati saudara. Apalagi sekarang tidak ada income. Ini benar-benar pukulan yang berat saudara. Tidak ada virus corona pun hidup kita sudah sulit. Apa-apa mahal, apa-apa mahal, apa-apa mahal. Ditambah lagi virus corona, tidak ada penghasilan. Ini sangat berat sekali Tuhan, saudara. Belum anak sekolah minta uang. Emang kalau kita tidak kerja, anak kita nggak bayar uang sekolah? Ditagih, enak aja. Emang kalau kita nggak dapat penghasilan, motor nggak ditagih? Ditagih juga. Semua ditagih saudara. Emang kalau kita nggak ada uang, nggak ada penghasilan, OPN gratis? Enggak juga, bayar. Semua tetap bayar, pengeluaran jalan, tapi nggak ada pemasukan. Ini yang benar-benar membuat kita sulit hidupnya saudara. Bahkan dolar US yang 14.000 menjadi 16.500. Tadi pagi saya lihat 16.450. Ini sangat tinggi sekali. Mungkin saya berpikir apa urusannya dolar US sama saya?
Saya pegang US pun juga nggak pernah Pak. Tetapi kalau US itu naik, semua barang-barang menjadi naik saudara. Barang-barang menjadi mahal. Semua yang kita beli jadi mahal. Kalau udah mahal semua, ya kita bingung. Enggak mahal pun susah beli. Enggak mahal pun susah makan. Ini semuanya menjadi mahal. Karena dolar naik saudara. Benar-benar kita hidup dalam krisis ekonomi yang berat saudara. Indonesia digoncangkan. Kita nggak bisa bekerja. Semua orang nggak bisa bekerja. Bagaimana untuk makan? Tidak bisa saudara. Tapi kita tidak bisa menghindari dampak dari virus corona ini. Semua orang di Indonesia mengalami masalah yang sama. Masalah kekurangan penghasilan. Masalah kesulitan untuk membeli sesuatu. Semua mengalaminya. Terus gimana pertanyaan kita? Bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Bagaimana dengan pengikut Kristus? Bagaimana? Apakah kita semua yang percaya Yesus, percaya Tuhan Yesus juga mengalami krisis? Itu pertanyaannya. Apakah kita yang percaya Yesus, yang percaya dengan Kristus, mati bersama-sama dengan orang yang tidak kenal Yesus? Saudara, kita harus tahu bahwa kita mempunyai Tuhan yang maha besar. Kita boleh berada di tengah-tengah negeri Indonesia ini, di tengah-tengah krisis ini, tapi kita pasti diberi Tuhan jalan keluar yang baik. Banyak orang bertanya, Pak, ya, apa sih Pak, atau dari mana sih Pak wabah virus corona? Dari Tuhan atau dari iblis? Wah, itu sering ditanya saudara. Biasa kan penyakit dari iblis, ya. Dari mana coba? Saudara pikir, oh penyakit dari iblis, ya kan? Dari mana wabah virus corona itu berasal? Dari iblis atau dari Tuhan? Nah, mungkin ada bilang, dari iblis Pak. Karena waktu manusia berdosa, iblis mengasih sakit penyakit, ya kan? Dari Tuhan Pak. Saudara, saya katakan, penyakit virus corona ini bisa dari iblis seizin Tuhan. Dan juga bisa dari Tuhan langsung. Buktinya gini, kalau dari iblis seizin Tuhan, kita ingat kisah tentang Ayub. Ya kan? Ayub diberi barah oleh siapa? Iblis. Tuhan terang aja, kau kasih harta banyak, harta diambil, anak diambil, semua habis. Oh Tuhan, coba jamah kesehatannya. Silahkan jamah aja. Tuhan mengizinkan iblis menjamah Ayub dengan barah. Dari penyakit bisa dari iblis, tapi seizin Tuhan. Atau bisa juga wabah ini langsung dari Tuhan. Sebagai penghukuman manusia yang lama-lama tambah jahat. Kok bisa begitu Pak? Ingat, wabah di Mesir. Siapa yang ngasih sekutulah? Tuhan. Barah, ya kan? Belalang, ada nyamuk pikat, ada lalat pikat, ada nyamuk, semua itu dari Tuhan. Ya. Tetapi bangsa Israel yang berada di tanah Goshen, Tuhan sendirikan. Pak, bagaimana cara kita mendapatkan berkat di masa krisis? Ya. Kita anak-anak Tuhan boleh berada di masa-masa krisis. Tapi percayalah, Tuhan selalu membedakan mana yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan yang tidak. Karena saudara, zaman dulu memang sudah banyak krisis. Banyak krisis. Ya kan? Tapi tidak ada krisis ekonomi. Dikatakan sebagai kekeringan, tidak ada hujan, kelaparan, tidak ada krisis ekonomi, sama aja tapi saudara. Dan kita bisa belajar dari kisahnya Nabi Elia. Hari ini kita belajar dari kisah Nabi Elia yang mengalami krisis di tanah Israel. Ya, belajar dari Ahab. Ahab adalah raja Israel yang sangat jahat. Ahab adalah raja Israel yang menyembah Baal dan patung Asyera. Dan ini menimbulkan sakit hatinya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan memakai Elia untuk berkata kepada Ahab, Ahab, Tuhan akan memberikan kau kekeringan 3,5 tahun. Jadi kekeringan ini dari Tuhan. 3,5 tahun di Israel tidak ada hujan. Kalau nggak ada hujan, tidak ada tanaman atau tumbuhan atau gandum yang bisa ditanam sebagai bahan makanan. Tidak ada. Akhirnya timbullah kelaparan.
3,5 tahun Tuhan menghukum Israel melalui Nabi Elia. Tidak ada hujan, saudara. Ya, ini dari Tuhan. Wabah kekeringan dari Tuhan. Kita bisa belajar juga dari kisahnya Nabi Musa. Kitab Keluaran. Ya, saya bacakan saja. Ulangan 28 ayat 20 sampai 24. Ulangan 28 20 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru-hara dan penghajaran ke antaramu dan segala usaha yang kau kerjakan sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Ya, saya ulang, karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar. Ya, ingat nih, Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah di mana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawahmu menjadi besi. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu. Dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu sampai engkau punah. Jelas, Tuhanlah yang menurunkan kekeringan. Tuhanlah yang menurunkan kesampar, batuk, radang, kekeringan. Semua itu Tuhan yang menurunkan. Kenapa? Karena bangsa Israel sangat jahat di mata Tuhan. Kita nggak tahu, mungkin saat ini kita juga mengalami wabah virus corona. Karena begitu banyak orang jahat di dunia ini zaman sekarang. Tidak ada orang yang menyembah Tuhan lagi. Udah jarang, udah berkurang. Orang juga nggak sungguh-sungguh beribadah, saudara. Kita belajar dari Ahab. Kita buka ayatnya ini. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 16. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Saudara, jelas sekali bahwa Tuhan yang menahan hujan dan embun di Israel 3,5 tahun. Karena memang di zaman Raja Ahab ini sangat jahat sekali raja ini. Menyembah berhala, menyembah patung Asyera, bahkan semua bangsa Israel menyembah Baal. Maka Tuhan sakit hati, maka dihukumlah dengan tulah. Kemudian datanglah firman Tuhan padanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi. Apa saudara? Di tepi mana? Sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ya. Jadi Nabi Elia yang menyampaikan firman Tuhan bahwa di negeri ini ada kekeringan 3,5 tahun. Akhirnya Tuhan bilang, kamu pergilah ke sungai Kerit. Ya, di sana ada air, ya kan? Dan di sana ada air dan aku kirim burung gagak. Ya, ini ada lagi ayatnya. Engkau dapat minum dari sungai dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Saudara, kalau kita anak-anak Tuhan, kita percaya Yesus, kita beribadah sungguh-sungguh pada Tuhan. Memang di saat ini kita mengalami krisis ekonomi, krisis kesehatan. Tapi percayalah saudara, bahwa Tuhan akan melindungi kita. Seperti Elia dilindungi untuk ke sungai Kerit, diberi makan, diberi minum, dan Tuhan kirimkan burung gagak membawa daging pada pagi dan sore. Ya. Lalu ia pergi dan melakukan seperti Tuhan perintahkan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara, jelas sekali Elia di sungai Kerit, dia bisa minum dari air di sungai Kerit, dan Tuhan perintahkan burung gagak memberi makan daging, roti dan daging dari pagi dan sampai sore. Ya. Pagi dan sore diberi sandwich, ya, roti dan daging. Jadi akhirnya jadi sandwich. Ya, pagi dan sore. Jadi saudara, Elia selamat, tidak mengalami kekeringan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, saat ini mengalami banyak beban,
pengeluaran, pekerjaan, Pak saya di PHK, Pak dagangan saya sepi, toko saya nggak laku, Pak bagaimana kita harus makan di zaman sekarang ini. Bahkan kita nggak boleh pergi kemana-mana di rumah. Memang makan apa di rumah? Makan angin. Kita nggak boleh kemana-mana, artinya kita nggak boleh bekerja. Buka warung juga nggak boleh kali-kali. Harus ada online, harus apa gimana. Kalau kita di rumah aja, ya kita nggak bisa makan. Apalagi kita di PHK, liburan karena kita sudah kerja diliburkan 1 bulan. Dan nanti perpanjang lagi, bagaimana kita bisa makan. Saudara, tetap percaya pada Tuhan. Di mana kita di rumah, itulah kesempatan kita untuk berdoa. Memang Tuhan saat ini lagi murka pada dunia ini. Banyak orang-orang tidak percaya Tuhan. Banyak orang tidak percaya Yesus. Mereka hidup sembarangan, tidak mau ibadah sungguh-sungguh. Tahu-tahu mendadak ada virus, langsung semua pada sembayang. Orang yang gak rohani jadi rohani. Yang dulu orang-orang kayaknya di gereja, pelayanan, berkhotbah, mungkin rajin melayani Tuhan, hidupnya sembarangan. Kali ini benar-benar kita harus mengetahui kehendak Tuhan. Kita berdoa, ini rencana Tuhan. Semua menjadi rohani. Di Eropa saja, saya dapat WA berkali-kali saudara. Di Italia kalau gak salah itu. Ada orang semua bisa bergandeng tangan memuji Tuhan. Di mana? Di jalan-jalan. Ada lagi katanya di Spanyol. Saya WA lagi. Orang itu bisa berlutut di jalan-jalan membawa Alkitab berdoa begitu saudara. Waduh, sekarang orang semua menjadi rohani. Bawa Alkitab doa di jalan-jalan, membawa Alkitab doa bersama di kampung-kampung. Kenapa demikian? Orang sadar bahwa Tuhan sedang marah. Tuhan sedang murka. Orang-orang kuat sekarang, mungkin gereja-gereja juga tegur Tuhan juga. Banyak orang tegur Tuhan. Gembala tegur Tuhan, jemaat tegur Tuhan, pengerja tegur Tuhan, semua orang tegur Tuhan. Dengan virus corona semua sadar bahwa uang kita tidak ada gunanya saudara. Uang kita, kekuatan kita, semuanya kebanggaan kita, semua pada sembunyi di dalam rumah. Tidak berani keluar-keluar. Saudara, ini yang dialami oleh Ahab. Ya, dia sangat cinta dengan berhala, Baal dan patung Asyera, dan Tuhan hajar. Kita saat ini mungkin banyak orang-orang sudah mulai tinggalkan Tuhan. Ibadahnya sekedar rutinitas, ibadah tidak sungguh-sungguh, tidak sembah Tuhan, tidak ada waktu untuk Tuhan. Tiap hari sibuk bekerja, sibuk ke hobinya, sibuk kemana-mana. Tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan Tuhan paksa kita dengan virus corona. Maka semua kumpul di rumah memuji Tuhan. Oh saudara, saya dengan di WA, waduh semua udah ada rohani semua. Di Facebook, waduh semua di Facebook sekarang rohani semua. Di rumah, ya kan nyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Ya kan? Terus di mana di ruang tamu memuji Tuhan. Ya kan? Wah, saya dapat SMS dari teman saya yang dulu nggak pernah SMS, tahu-tahu SMS, memuji Tuhan. Waduh saudara, sekarang semua orang teman saya di WA semua menjadi rohani. Mereka dulu nggak pernah ada demikian, nggak pernah SMS saya, nggak pernah kontak saya, ya kan? Tahu-tahu kirim WA dia muji Tuhan di rumah, ya. Tahu-tahu khotbah di ruang tamu, tahu-tahu mau main keyboard, main gitar, semua rohani semua. Inilah yang Tuhan mau. Inilah yang Tuhan mau. Maka Tuhan izinkan ada virus corona bagi umat-umat percaya. Karena apa? Kita tidak percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekarang orang sadar. Sekarang orang semua cari Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan tolong kami. Tuhan beri kami keuangan. Tuhan beri kami kebutuhan kami kepenuhkan. Tuhan di mana Engkau? Tuhan tolong kami. Semua pada teriak-teriak minta tolong Tuhan. Tapi Elia diberi makan oleh Tuhan. Kita tidak usah teriak-teriak. Kalau hidup kita cinta Tuhan, hidup kita bergantung pada Tuhan, tidak usah teriak-teriak. Elia pergi ke sungai Kerit. Kamu minum dari air sungai Kerit. Dan aku akan kirim burung gagak membawa roti dan daging. Burung gagak ini adalah burung yang haram, yang suka daging, rakus daging. Malah disuruh bawa daging untuk Elia. Kok nggak dimakan dulu burung gagaknya? Habis, ya kan?
Tapi gagak yang dikirim Tuhan itu lain, saudara. Ya kan? Gagak itu suka daging. Langsung bawa daging ke Elia. Bisa-bisa sampai Elia 3 rotinya doang. Dagingnya habis dimakan dulu gagak. Tapi enggak. Tuhan pakai burung gagak, keledai, semua untuk menolong kita. Orang egois. Kenapa sih Tuhan kok enggak kirim orang bawa daging, bawa roti? Karena orang egois. Kalau bawa orang dimakan duluan, saudara, habis. Ya kan? Kadang-kadang Tuhan tolong kita dengan cara yang aneh, saudara. Dulu saya pernah gak ada uang. Pernah kita mengalami masa-masa sulit keuangan. Kita krisis ekonomi. Ya, utang waktu itu banyak, ya kan, saudara. Bahwa kita banyak cicilan-cicilan. Kita gak ada uang, semua udah dijual. Dan Tuhan tolong kita bukan dari orang kaya. Kita ke Semarang, ketemu orang yang susah jual rumah. Orang itu susah jual rumah. Loh, kenapa sih kita itu susah uang, butuh uang. Kok kita doa sama Tuhan dikirim ke orang yang juga susah, gak punya uang. Lagi susah apa? Pak, saya mau jual rumah. Tapi gak laku-laku. 8 tahun gak laku-laku. 8 broker ganti gak laku-laku. Tetapi Tuhan kirim kita ke sana. Akhirnya kita ngomong. Dan kita akhirnya kita yang jualkan. Dan kita dapat untung lumayan juga, saudara. Aneh, saudara. Kita berharap ketemu orang kaya. Berharap ketemu orang yang punya duit banyak. Menolong kita. Tuhan temukan dengan orang yang sama-sama memang gak punya uang. Yang sama-sama ada masalah. Tapi dia punya rumah mau dijual. Kita bantu jual, akhirnya kita dapat uang. Saudara, Tuhan punya cara yang aneh dalam menolong kita. Kita gak ngerti jalan Tuhan. Tapi gimana ya? Kita gak ada yang dijual. Tuh, banyak orang bilang gini, Pak Budi mah enak, ada yang dijual. Kita, Pak, semua lagi cicilan gak ada yang jual, Pak. Nggak bisa, saudara, tenang aja. Saudara gak perlu jual-jual. Saudara akan kirimkan berkat yang Tuhan berikan kepada saudara. Saudara gak pernah kepikirkan, saudara. Mana mungkin sih Elia dikirim pakai burung gagak. Kita gak kepikiran. Tapi tetap Tuhan berikan, saudara. Ya. 1 Raja-Raja 1:6. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Lah, kok aneh? Tuhan kirim ke sungai Kerit, airnya menjadi kering. Tenang aja, gak hujan kok 3,5 tahun. 3,5 tahun Tuhan berikan sungai Kerit pada Elia. Itu adalah berkat yang natural. Berkat yang alami. Air dari sungai yang diminumnya menjadi kering. Sekarang Tuhan berikan yang tidak wajar. Dari berkat yang natural, Tuhan berikan berkat yang supranatural. Ya, hujan bisa habis, berkat bisa habis, Tuhan berikan yang lain. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, ya kan? Pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ini benar-benar aneh, saudara. Air yang Tuhan berikan, sumber yang natural, habis. Tuhan berikan lagi sumber yang supranatural. Amin, saudara. Jadi saudara, kalau saudara diizinkan Tuhan mengalami kekeringan dalam hidup saudara, dalam ekonomi saudara, Tuhan akan berikan sumber yang lain. Sumber yang jauh lebih baik, sumber yang supranatural. Tetapi di sini kita juga nggak mengerti lagi. Kenapa air yang habis Tuhan nggak kirimkan Elia ke PDAM, pabrik air minum, atau ke pabrik aqua. Tetapi Elia dikirim ke seorang janda, ke Sarfat, ke seorang janda yang miskin juga. Aneh, saudara. Tuhan memberi Elia makan dari burung gagak, ya kan? Itu sudah aneh. Begitu airnya habis, Tuhan kirim Elia lagi ke Sarfat ketemu janda, dan janda itu bukan janda kaya, tetapi janda itu adalah janda miskin. Ya. Setelah itu ia bersiap untuk lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, coba ambil bagiku sedikit air dan kendi supaya aku minum. Jelas dikatakan Elia taat. Aku kirim kau ke Sarfat ketemu janda. Dan kaget Elia, loh dia kok jandanya miskin.
Jandanya tidak punya apa-apa. Tuhan kirim Elia ke janda yang lebih miskin. Kalau janda itu kaya, mendingan. Janda itu lebih miskin dari Elia. Dia hanya punya tepung segenggam, minyak sebuli kecil. Dia makan pun akan mati. Tetapi Elia, sekali lagi saudara, pertolongan Tuhan itu luar biasa sekali. Kita baca lagi, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, coba ambilkan juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, ya kan? Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah itu kami memakannya, maka kami akan mati. Saudara, Elia dikirim lagi ke janda yang sangat miskin. Janda yang tidak punya apa-apa. Kan aneh saudara. Kalau kita nggak punya apa-apa, ya kan? Nggak punya uang, nggak punya penghasilan. Terus kita kok dikirim ke orang kaya seneng kan? Ah Tuhan kita ke orang kaya nih, ditolong nih. Enggak. Kita butuh uang, butuh makan, dikirim Tuhan ke orang yang lebih miskin dari kita. Kita pasti ngomel, Tuhan nggak salah. Kan aku kelaparan, aku butuh Indomie, aku butuh makanan. Kenapa kok dikirim ke orang yang sama-sama miskinnya? Dia hanya punya tepung, dia masak dan dia akan mati. Saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat kreatif saudara. Jangan takut, jangan khawatir. Apapun yang kita alami, tetap percaya pada Tuhan. Dan Tuhan akan berikan segala yang kita perlukan walaupun tidak masuk akal. Memang zaman ini zaman susah saudara. Saya juga nggak tahu bagaimana Tuhan akan berkati kami dengan berlimpah-limpah. Tapi kami percaya. Setiap hari saya berdoa sama Ibu Ida. Saya berdoa setiap hari, berdoa menyembah muji Tuhan. Dan berkat selalu ada saja. Setiap hari ada saja. Setiap hari ada orang beli. Setiap hari ada customer beli. Bahkan kita selalu ditemukan dengan orang yang aneh-aneh. Saudara, jadi zaman sekarang tetap kita harus percaya Tuhan. Tuhan berikan jalan. Ya kan? Kita mungkin perusahaan kita agak tersendat. Ya kan? Tetapi Tuhan berikan kita ide jual apa-apa kan. Kita jual masker lah, jual hand sanitizer lah, jual termo, apa namanya itu? Yang untuk mengukur suhu lah. Ada aja yang beli saudara. Jadi saatnya kita ini benar-benar berhikmat. Dari apa yang kita ada saat ini saudara. Kita harus benar-benar berdoa Tuhan. Ini Tuhan aku yang punya Tuhan. Ini aku punya apa yang ada sekarang ini. Engkau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Dan Tuhan akan berkati. Yang ke-13 ayatnya itu. Tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah pada muku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ini jandanya lagi diuji. Ya kan? Janda telah diperintahkan Tuhan untuk memberi makan Elia. Janda ini janda miskin saudara. Tidak punya apa-apa, hanya segenggam tepung saja dengan minyak. Tapi Elia bilang ini, janda kamu beri aku minum. Oke. Dan beri aku roti. Aku nggak punya roti. Hanya punya tepung aja dan segenggam minyak ini. Apa saya beli minyak ini. Oke. Kamu pulanglah. Masak dulu. Ya. Masak jadi kasih aku makan dulu. Baru untuk engkau, untuk anakmu. Waduh. Ini benar-benar kurang ajar saudara. Bayangkan. Saudara mungkin lagi butuh-butuhnya makanan. Butuh-butuh sembako. Ya kan, butuh-butuhnya aqua untuk diminum di rumah. Saya datang kepada saudara. Ya kan? Ibu, Pak Pendeta, haleluya. Saya doa loh Pak. Satu doa, saya gak punya apa-apa. Ini hanya tepung segenggam, Indomie 1 biji tuh. Kalau aku makan, aku bisa mati, gak tahu makan apa lagi. Pak Pendeta datang, terima kasih Pak. Tapi ini pendeta ngomong gini, Ibu, kasih aku minum. Oh boleh kasih minum. Bu tolong kasih aku makan. Hah? Kasih makan? Aku gak punya makanan. Hanya Indomie sama 1 aqua ini loh. Kalau aku makan aku akan mati. Oke gak apa-apa. Kamu beri aku dulu makan. Aku kenyang baru kamu sebagian nanti. Percayalah kalau kamu berikan aku dulu. Pasti kamu akan diberkati Tuhan. Waduh ini benar-benar tantangan saudara. Tapi janda itu benar-benar
tahu bahwa ini adalah hamba Allah. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas muka bumi ini. Saudara, Elia berkata, kamu beri aku makan dulu. Udah kamu belakangan. Pokoknya aku dulu makan kenyang baru engkau dan anakmu makan. Maka Tuhan berkata bahwa buli-buli minyak ini tidak pernah habis dan tepungmu tidak akan habis. Tapi janda itu benar-benar janda yang taat, saudara. Dia dengar firman Tuhan bahwa dia akan diberkati, ditolong Tuhan dengan cara menolong Elia, mendahulukan Elia. Saudara, mungkin kita tengah-tengah resesi ekonomi ya. Ingat nih, ini adalah ujian bagi kita semua. Pak, bagaimana saya bisa memberi untuk gereja? Bagaimana saya bisa memberi untuk Tuhan? Bagaimana saya bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan? Saya di PHK, makan tidak ada, toko sepi, restoran sepi, Pak. Bagaimana saya bisa memberi untuk Tuhan? Secara logika, secara akal, itu sangat tidak mungkin. Gak memberi pun saya kekurangan. Gak memberi pun besok saya gak tahu makan apa. Ini tahu-tahu kau harus memberi untuk pekerjaan Tuhan. Wah, gak bisa, Pak. Janda itu berkata, Elia berkata gini, janda beri aku makan dulu. Aku kenyang baru kau masak untuk engkau dan anak-anakmu. Janda bisa berkata demikian, Elia engkau kurang ajar. Engkau tahu aku kesusahan. Engkau tahu aku gak ada makanan. Engkau tahu di musim kekeringan. Engkau tahu ini benar-benar masa kelaparan. Aku butuh makanan. Aku butuh minuman. Mengapa engkau tidak makan? Dan aku belakangan. Tetapi janda itu benar-benar taat dan perintah Tuhan. Dia memasak dulu. Dan dia beri makan Elia dulu. Dan Elia kenyang. Dan dia masak untuk anaknya juga untuk dia. Ketika Elia habis makan, janda itu masak, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Dan itu benar terjadi. Ketika janda itu masak, tepungnya, minyaknya gak pernah habis-habisnya. Sampai musim hujan tiba. Bayangkan, 3,5 tahun. Minyak yang sebuli kecil, tepung yang segenggam tangan aja. Dia lihat gitu, waduh, kok gak habis-habis ya? Banyak sekali itu, ya kan? Dia kaget tuh, wow, ya kan? Tepung dalam apa? Dalam tempat itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkan pada rantaran Elia. Kaget dia. Waduh. Gila ini. Tepungnya bisa banyak segini. Buat masak ada lagi. Buat masak ada lagi. Buat masak ada lagi. Sampai 3,5 tahun masa kekeringan, saudara. Kenapa? Karena janda ini mendahulukan pekerjaan Tuhan. Dia pikir, ya udahlah ini aku diuji. Aku mati biar aja lah, mati dalam Tuhan. Ketika dia ada tindakan iman, dia melakukan, memberikan untuk pekerjaan Tuhan, itu minyak dan tepungnya nggak habis-habis. Saudara, saat ini kita diuji. Apakah di saat resesi ini hasil kita sedikit? Apakah kita tetap memberi untuk Tuhan? Apakah tetap kita persembahan pada Tuhan? Apakah tetap kita memberikan persepuluhan pada Tuhan? Diuji, saudara. Kadang-kadang iman kita nggak sampai. Iman kita nggak sampai. Persepuluhan, Pak. Persepuluhan, Pak. Persepuluhan. Jangankan persepuluhan, Pak. 5% aja saya nggak bisa. Jangankan 5%, Pak. Memberi aja persepuluhan nggak bisa, Pak. Makan aja nggak bisa kok persepuluhan, Pak. Nggak masuk akal, Pak. Bapak kurang ajar. Bapak pendeta yang benar aja, Pak. Bapak pendeta ngawur, Pak. Saya itu kekurangan. Bapak minta 10% buat Tuhan. Berat sekali, Pak. Janda ini berat. Hanya segenggam tepung saya makan besok mati. Tapi dipandang Elia dulu, saudara. Terjadilah mujizat. Apa jadinya? Kalau misalnya janda itu makan dulu, kenyang dulu. Kasih Elia. Apakah ada mujizat? Tidak, saudara. Tidak bisa. Janda itu masak dulu, makan dulu kenyang. Habis, ya mati udah. Elia gak mati. Dia bisa, Elia pergi lagi ke sungai yang lain. Pasti banyak berkatnya. Elia gak pengen mati. Kan dia percaya Tuhan kok. Janda itu mati. Oke, ada janda lain yang sama-sama miskinnya. Oke, ada lagi yang buat lain. Tapi janda ini akan mati kekeringan. Mati kelaparan. Kenapa? Kenapa? Dia gak taat sama Tuhan. Dia diuji di masa kekeringan.
Di masa resesi, dia memberikan Tuhan, terjadilah berkat. Saudara mungkin bisa nggak mungkin lah Pak. Itu kan pintar-pintarnya pendeta ngomong aja. Bukan pendeta yang ngomong, firman Tuhan yang ngomong. Bahwa terjadi, terbukti. Di tengah-tengah krisis, saudara masih mengutamakan pekerjaan Tuhan. Tuhan kasih berkat. Itu kunci. Saudara, maka kita selalu sama Ibu Jasa bilang, ayo kita tetap fokus akan Tuhan. Fokus akan pelayanan, berapapun harganya. Kita tetap melayani Tuhan. Kita terus terang aja saudara, habis-habisan. Ruangan ini tuh banyak sekali saudara. Nggak terhitung. Nggak terhitung. Semua yang ada di depan saudara ini semua nggak terhitung banyaknya. Uang dari mana? Uang dari pekerjaan yang Tuhan berikan. Tuhan berikan dari kita pekerjaan. Untuk apa? Untuk membangun rumah Tuhan. Kalau kita nggak bangun rumah Tuhan, Tuhan nggak bisa berkat. Nggak mungkin. Oh kita juga lagi sepi-sepinya kok bisa beli LED, beli sound system, beli lampu, beli karpet, AC-nya banyak begini. Uang dari mana? Karena kita memberikan untuk Tuhan, Tuhan timpakan lagi yang banyak. Memberi lagi, beri lagi, beri lagi. Sampai sekarang kita tidak kekurangan saudara. Memang pas saat ini Tuhan akan uji lagi. Terus. Kita bergumul, yes kita bergumul. Doa, yes doa. Nyembah Tuhan, yes nyembah Tuhan. Tiap hari saya sudah katakan kemarin, saya kerjaannya adalah berdoa, baca Alkitab, muji Tuhan. Itu aja. Kan gak bisa kemana-mana, gak bisa ke mall, gak bisa kemana-mana. Tiap hari saya baca Bible. Pagi baca Bible, sampai malam setengah dua si Edwin masih udah ping, ya kan? Terima kasih firmannya, angkanya begini kan. Setengah 4 saya kasih lagi baca Alkitab ya, Hatok respon juga. Jadi saudara, siang ini habis selesai khotbah ini, saya juga akan ke kamar baca Alkitab lagi. Sampai sore capek tidur 2 jam, baca Alkitab lagi. Hari-hari ini saya biasa baca Alkitab 3 jam, 2 jam pagi, 2 jam, kadang-kadang 3 jam pagi, 1 jam malam, 4 jam. Sekarang bisa 5-6 jam baca firman Tuhan. Yang gak baca aja saudara, baca, doa, nyembah, baca, doa, nyembah. Saya percaya itu semua yang dilakukan hamba-hamba Tuhan saat ini. Semua anak-anak Tuhan yang percaya, itu semua sekarang lagi giat-giatnya menyembah Tuhan di rumah-rumah masing-masing. Kenapa? Karena resesi. Resesi membuat kita menjadi sadar bahwa kita butuh Tuhan. Virus corona membuat kita menjadi sadar bahwa kita tidak ada apa-apanya. Virus corona membuat kita kembali mencari Tuhan. Saudara, mari kalau saudara mau bukan terhindar, bisa melawan, bisa mengalahkan, ya kan? Resesi ini dalam kekeringan ini. Saya percaya saudara harus benar-benar butuh Tuhan. Cari Tuhan, berdoa sungguh-sungguh. Maka saudara bisa tetap kuat di dalam krisis-krisis ini saudara. Percayalah, Tuhan akan kirim berkat. Dimanapun saudara berada, Tuhan akan selalu berkati kita. Ini ayat tambahan. Bila aku menutup langit sehingga, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa-dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara, kalau kita jahat, ya, inilah saatnya saudara berbalik kepada Tuhan. Bertobat saudara. Maka saudara, Tuhan akan memulihkan saudara. Jangan dikira orang gereja enggak jahat. Jangan dikira orang yang beribadah itu enggak jahat. Kita enggak tahu aja. Banyak orang jahat. Tetapi kalau kita mau merendahkan diri dan berdoa, minta ampun pada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan ada di mana-mana saudara. Jadi jangan bertanya, Pak, kapan sih virus corona berakhir? Itu sering saya ditanya, Pak. Kapan sih virus corona itu berhenti, Pak? Nah, gitu. Jangan tanya, Pak, kapan keadaan kita dipulihkan? Pak, kapan kita diberkati? Jangan bertanya kapan kita selesai dengan virus corona. Tetapi bertanyalah pada diri sendiri.
kapan kita mau bertobat? Kapan kita mau bertobat? Kapan kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, berlutut di kamar saudara, berdoa setiap hari? Kapan itu? Kapan kita mulai beribadah pada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Di saat itulah Tuhan memulihkan saudara. Amin saudara. Jangan tanya, Pak kapan virus berakhir? Pak kapan masalahku berakhir? Pak kapan resesi ekonomi berakhir? Tanyalah pada diri sendiri. Kapan saudara mau bertobat? Kapan saudara merendahkan diri, berlutut, berdoa, memuji Tuhan? Dan kapan saudara mau beribadah dengan sungguh-sungguh? Maka saya percaya kita semua akan diberkati Tuhan. Tim musik siap? Saudara, percayalah Tuhan senantiasa menyertai kita dalam segala keadaan. Seperti Tuhan menyertai Elia di sungai Kerit. Seperti Tuhan menyertai Elia di Sarfat. Demikian pula Tuhan menyertai kita di Jakarta ini. Di mana kita berada di segala musim hidup kita. Karena Tuhan selalu bersama kita saudara. Tetap beribadah sungguh-sungguh. Tetap merendahkan diri dengan Tuhan. Berlutut, berdoa, baca firman. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan ibadah dengan sungguh-sungguh, pelayanan dengan sungguh-sungguh tanpa motivasi apapun. Percayalah, di saat itulah Tuhan memulihkan hidup kita dari segala masalah. Tuhan selalu bersama kita.